Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mariatul Kiptia, untuk mata pelajaran sarana dan prasarana untuk kelas 11. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam perkantoran. Di mana dalam keselamatan dan kesehatan kerja dalam perkantoran ini, kalian akan mempelajari tentang pengertian undang-undang, ruang lingkup, fungsi dan tujuan serta kecelakaan kerja dalam kantor. Nah, dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, itu kalian akan membahas tentang pengertian prosedur, kegunaan prosedur, prosedur bekerja dengan aman dan tertib di perkantoran, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di kantor, dari bahaya kebakaran, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di kantor, dari bahaya gempa bumi, dan pertolongan pertama pada kecelakaan dalam perkantoran. Di sini kalian harus memahami dulu apa itu pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala bidang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja pada sebuah institusi perkantoran baik swasta maupun negeri. Di sini juga ada beberapa ahli yang menyatakan pengertian dari ketiga. Menurut Jackson, dia mengemukakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja yaitu terbentuknya sebuah kondisi fisikal dan fisiologis pada semua pekerja yang diakibatkan oleh lingkungan atau perusahaan tempat ia bekerja. Yang kedua, menurut Mondi, itu dia mendefinisikan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja sebagai suatu bentuk dari perlindungan terhadap para pegawai atau karyawan dari adanya kecelakaan yang terkait dalam pekerjaannya. Yang ketiga, menurut Ridley, dia menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja itu sebagai sebuah kondisi yang baik, sehat, dan aman ketika melakukan pekerjaan pada sebuah kantor atau perusahaan tempat kerjanya tersebut. Nah, yang keempat, menurut Montis dan Jackson, dia menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja sebagai suatu perlindungan kesejahteraan fisik pada pekerja terhadap cedera yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Adapun keadaan sehat yang dimaksud adalah sehat fisik, mental, dan sehat emosi. Yang kelima itu menurut Sumakmur, dia mengungkapkan bahwa ketiga adalah berbagai usaha yang dilaksanakan guna menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para pekerja karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Menurut Simanjuntak, keselamatan dan kesehatan kerja sebagai suatu keadaan selama serta bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan bagi para karyawan yang ada kaitannya dengan keadaan bangunan, mesin, peralatan, keselamatan, dan kondisi bekerja. Lalu selanjutnya menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu perwujudan hasil pemikiran dan upaya untuk mewujudkan kondisi utuh dan sempurna, baik jasmani maupun rohani bagi para pekerja, khususnya manusia pada umumnya. Adapun undang-undang yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1. Ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja. Ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran yang berkaitan dengan lingkungan dan para tenaga kerja diantaranya 1. Melakukan pencegahan dan pengobatan akibat keracunan yang timbul dari pekerja. Kedua, diadakan penyesuaian antara kemampuan dengan pekerjaan. Yang ketiga, melakukan rehabilitas bagi para karyawan atau pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaannya. Nah, yang keempat, itu dilakukan pemeliharaan terhadap lingkungan kerja supaya sehat dan nyaman. Tujuan dan fungsi ketiga atau keselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran. Tujuan yang pertama adalah memberikan jaminan bagi setiap orang yang berada di tempat kerja. Yang kedua, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang ketiga, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.
Fungsi keselamatan kerja. Pertama, menerapkan dan menginformasikan rekan lainnya dalam hal pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya kerja. Yang kedua, mengukur serta memeriksa kembali efektivitas pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya kerja. Yang ketiga, mengantisipasi, mengidentifikasi, dan evaluasi kondisi dan praktik yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja. Yang keempat, membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program kerja perkantoran. Adapun fungsi lain dari kesehatan kerja, yang pertama yaitu melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. Yang kedua, memberikan saran terhadap perencanaan, pengorganisasian, dan praktik kerja, termasuk desain tempat kerja. Yang ketiga, memberikan saran, informasi, pelatihan, dan pendidikan tentang kesehatan kerja. Yang keempat, memantau kesehatan para pegawai atau karyawan. Yang kelima, terlibat dalam proses rehabilitas pegawai atau karyawan yang mengalami sakit atau kecelakaan kerja. Yang keenam, mengelola P3K dan tindakan darurat. Adapun kecelakaan kerja dalam perkantoran itu biasanya ada dalam keadaan dan masalah, ada bencana, bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, bahaya psikososial, bahaya mekanik, bahaya listrik, dan juga limbah. Di sini ada keadaan tempat lingkungan kerja. Penjelasannya silakan yang kalian nanti baca. Dan juga selanjutnya ada kerugian dari kecelakaan kerja perkantoran. Berikut kerugian kecelakaan kerja di perkantoran. Yang pertama, tunjangan khusus penderita. Kedua, premi asuransi kecelakaan. Yang ketiga, nilai produksi yang hilang akibat terhentinya proses kerja. Nah, yang keempat, biaya perawatan pengobatan baru peralatan yang rusak. Adapun nilai-nilai kerugian tidak langsung antara lain. Yang pertama, waktu dan biaya yang diperlukan untuk melatih pekerja baru. Yang kedua, nilai keterampilan yang berkurang atau bahkan hilang. Yang ketiga, biaya pengawasan dan administrasi. Keempat, menurunnya kualitas produksi atau jasa yang bisa berakibat berkurangnya kepercayaan. Yang kelima, biaya yang sehubungan dengan jam kerja yang hilang. Biaya yang sehubungan dengan jam kerja yang hilang yang menyebabkan keterlambatan proses suatu produksi atau jasa. Yang keenam, upah keluaran menurun bagi pekerja yang cacat. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, pengertian prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Pada hakikatnya, suatu prosedur berupa suatu tahapan yang harus dilalui agar pekerja tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dalam bidang perkantoran hendaknya dilaksanakan dan diterapkan oleh semua kantor, baik swasta maupun pemerintah atau negeri. Yang kedua, kegunaan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut manfaat yang bisa diambil jika perusahaan itu menerapkan prosedur ketiga. Yang pertama, pegawai akan merasa aman dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, perusahaan juga diuntungkan karena tidak harus mengeluarkan biaya penyembuhan terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan. Yang kedua, akan menghemat waktu karena pegawai atau karyawan hanya mengikuti prosedur yang telah diterapkan dan tidak harus berpikir panjang. Prosedur bekerja dengan aman dan tertib di perkantoran. Yang pertama, setiap pegawai atau karyawan wajib melaksanakan semua tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya oleh perusahaan. Yang kedua, setiap pegawai atau karyawan wajib hadir dan pulang tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, setiap pegawai atau karyawan wajib mengikuti dan memenuhi seluruh petunjuk atau instruksi yang telah diberikan oleh atasan atau yang berwenang. Yang keempat, setiap pegawai atau karyawan wajib mengisi daftar absen atau menyerahkan kartu pada tempat yang telah ditetapkan baik saat masuk maupun saat keluar atau pulang. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di kantor memakai sarana prasarana kantor. Dalam pemakaian sarana dan prasarana perkantoran harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pencahayaan. Pencahayaan ruang kerja merupakan hal sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap beban mata.
Dalam ruangan kantor, hendaknya pilih warna cahaya lampu yang netral, serta cat dan peralatan yang memiliki refleksi dalam cakupan yang rendah. Yang kedua, temperatur dan ventilasi. Hendaknya ruang kantor itu disesuaikan dengan efek temperatur terhadap perabot atau alat-alat mesin kantor dan karyawannya. Ventilasi udara juga perlu diperhatikan dan usahakan terjadi pertukaran udara yang bersih dalam ruangan kantor. Yang ketiga, kebisingan. Kebisingan ini ada hal yang salah dalam hal pemakaian peralatan kantor tidak sesuai dengan prinsip ketiga perkantoran. Yang pertama itu bekerja terus-menerus, yang kedua sikap tubuh yang salah, dan yang ketiga gangguan penglihatan. Adapun prosedur pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, pemakaian sarana kantor diantaranya area kerja. Kedua, duduk dengan posisi yang baik. 3, kaki sebaiknya tidak menyentuh lantai. Yang keempat, posisi monitor. Itu jika memakai komputer maka monitor harus ditempatkan berada tepat di depan mata, langsung berhadapan dengan Anda. Nah, jarak antara Anda dengan monitor itu kira-kira 15-30 in. Yang kelima itu istirahat dan ganti posisi. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini, dan Ibu nanti akan memberikan materi ini dalam bentuk PDF. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.